Kemarin Bang Haji Roma bilang, ini NTB teriak-teriak anti PKI, ganyang PKI. PKI yang mana? Aidit katanya PKI, Balawi. Itu gimana tuh? Bukan, itu kan bukannya pakai dal, pakai T itu. Aidit dia. Kok bisa serampangan itu dia? Itu aja orang Aidit ini Aidit dari marga. Bukan, orang kita kok, bukan orang Melayu ya? Orang kita, orang Sumatera. Orang Sumatera, Bangka Belitung katanya. Bangka Belitung. Tetangga nama saya punya leluhur di Palembang, itu bisa-bisaan orang yang menyamakan itu, menyudutkan. Sehingga ini Ba'alwi. Dan dikaitkan juga katanya itu Ba'alwi Yahudi yang dibawa oleh VOC, oleh Indonesia. Ini fitnah juga. Tidak ada sejarah masuknya Habaib melalui Belanda, nggak ada. Nanti kalau udah nanya itu saya tanya, sejak kapan Belanda masuk dengan kapal perang di Indonesia? Bukan Ferdinand Kopani. Jadi orang itu datang memang dagang, tidak bawa siapa-siapa. Belanda itu datang untuk perang pada selanjutnya menguasai. Tidak bawa siapa-siapa dia bawa dirinya aja susah kok bawa orang. Seolah-olah ini diaspora Habaib. Ini dibilang juga Habaib ini Yahudi Akhirnazi. Nah kalau bicara Akhirnazi memang dia ngerti Akhirnazi. Berarti itu Khazar, Kaukus Asia. Nah sekarang kalau dibilang begitu, apakah yang di Israel itu Akhirnazi? Justru yang di Israel itu Akhirnazi. Itu yang Khazar. Nah kalau Habib Khazar gimana ketemunya? Ini fitnah. Seolah diaspora, udah kagak ada. Nah, bicara tentang fitnah nih sekarang nih. Antum melihat sekarang ribut soal pembatalan nasab Ba'alawi. Ini kira-kira rame-rame, kemudian diprovokasi di media massa, media sosial. Ini kira-kira ada tangan-tangan keterlibatan yang kelompok yang antum bilang tadi, komunis mau mengadu domba? Bisa jadi Zionis itu sendiri. Sekarang begini Ustaz, untuk kepentingan apa? Isu fitnah itu dikaitkan ke Habaib, dia itu adalah Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Tidak ada sejarah itu. Tapi apa makna simbolik yang tidak ada dibikin ada? Ini kan sama dengan teori konspirasi. Kebenaran itu adalah konspirasi. Itu kan yang dimauin oleh Zionis. Sedangkan dia sekarang yang namanya Yahudi sudah melepaskan rasnya, dia sudah menjadi nasionalisme karena sudah menjadi negara. Ada apa ini? Kenapa kita orang jauh dari peradaban dia, jauh dari tempat dia, orang yang baru meletek kemarin gak ngerti Yahudi, gak ngerti Zionis, bilang Habaib Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi Akhirnazi. Tahu dari mana dia? Ini orangnya siapa? Gus Planet. Ya termasuk yang siapa? Sugeng, Menacem. Dia membenarkan Yahudi yang dari Syiah. Habaib yang dari Syiah. Yang bukan dari itu adalah Yahudi. Ini bagi saya, ini ada berita bohong. Setidak-tidaknya, ini adalah pencemaran nama baik bersifat pribadi. Selain itu adalah menimbulkan ujaran kebencian dan permusuhan, hate speech terhadap seseorang atau kelompok yang berdasarkan alternatif, bisa suku, agama, ras, antar golongan, dan juga bisa kepercayaan. Kepercayaan ini bukan agama. Sehingga orang yang menyampaikan ujaran permusuhan dan kebencian baik kepada seorang kelompok yang didasarkan pada kepercayaan, itu kena delik pasal 28 ayat 2 undang-undang itu. Karena masalah nasab, ideologi itu masalah kepercayaan. Ustadz boleh percaya mas atau sebaliknya. Tapi kepercayaan Ustadz tentang keyakinan Ustadz tidak bisa saya batalkan. Kemudian dengan itu saya batalkan, saya menghujat, melakukan hate speech sehingga ada rasa ujaran kebencian dan permusuhan, maka saya kena delik. Karena itu juga terkait dengan tindak pidana yang lainnya. Yang dilihat di sini adalah bukan karena sebab polemik nasab, tapi telah menimbulkan ujaran kebencian di ruang media, dan itu sifatnya adalah karena ada dilakukannya penyebaran, bisa dilakukan distribusi, bisa dilakukan upload dan ditransmisi, dan itu sudah terjadi, tidak memerlukan adanya hal-hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nge-share dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program kita Ngaji Syar'i bersama UFS. Terima kasih atas semua masukan, saran dan kritikan untuk program-program sebelumnya. Dan kali ini bersama kita ada tamu, seorang pakar di bidang ideologi transnasional. Ya, disertasinya di UNS ya. UNS.
Universitas Negeri 11 Maret. Ya, bukan Universitas Naik Sepur, bukan. Oh, bukan naik sepur. Bukan. Berarti ente wong Solo juga dong. Wong Solo sementara. Wong Solo sementara. Iya, ini Bang Dr. Abdul Khair Ramadan. Ya, seorang dulu juga aktif sebagai dosen ya, masih ya dosen ya. Masih. Juga sebagai advokat, lawyer, dan pernah di Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia. Tetanggaan kita kan? Alhamdulillah. Tetangga. Kita di Komisi Pengkajian, terus di Komisi Dakwah. Iya. Apa kabar, Bang Khair? Baik, sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya. Terus makin mantap. Iya, ini makin maju nih. Makmur itu, Anda Hah? udah maju. Iya, itu namanya tandanya makmur. Iya. Sehat. Apalagi udah maju sebagai apa? Tim hukum, Hukum mah dari tim dulu hukum dia. Pilpres. Kalau hukum dari dulu tim, nggak boleh sendiri. Iya. Mesti tim. Heeh. Kayak main volley kan tim. Tim hukum Pilpres Nggak ya. ada yang single Sukses sector ya. itu. Sukses berarti nih Pilpres Ya, kemarin. alhamdulillah. Luar biasa. Kalau saya kan sukses juga. Yang Alhamdulillah. penting kita sukses. Nah, jadi Bang Khair Ramadan ini kita di bulan September nih. Selalu ada kekhawatiran, selalu ada ingatan sejarah kembali tentang masa suram Masa bangsa kelam. ini di masa kelam ya. Di masa lalu bangsa kita di mana ada pemberontakan G30 PKI. Bicara tentang komunisme, ini kayaknya kagak ada habis-habisnya. Nggak habis. Kata seorang tokoh, selama ada orang miskin, kelompok marginal, kelompok proletar, dan ada borjuis, di situ bakal ada ideologi komunis. Ideologi tidak akan pernah mati. Ideologi Dia yang akan nggak pernah mengambil mati. tempatnya. Nah, gimana ceritanya nih? Kok bisa ideologi komunisme sampai di Indonesia? Bahkan pernah dalam sejarah kita menjadi kekuatan politik salah satu yang terbesar Benar, benar. di Indonesia. Terus apa kaitannya dengan ya sekarang orang lagi rame-rame juga tentang lagi menyoroti Zionisme? Silakan. Nah, yang terakhir itu bagus, Ustaz. Hmm. Ada hubungan emosional itu Wow. antara Zionis dan komunis. Karena setahu saya amati dari berbagai literatur dan pernyataan-pernyataan mereka, sebenarnya kalau kita lihat kan, dari sejarahnya, yang lebih mendahului itu kan Zionis, yang dibangun melalui Freemasonry Illuminati. Dan bahkan kalau kita jauh lagi ke belakang, itu dipengaruhi oleh paganisme, Kabalah. Nah, hanya saja menjadi pertanyaan sekarang, apakah paham Kabalah, paganisme yang itu diadopsi oleh Moses Hess itu adalah secara kebetulan dipertemukan dengan yang namanya Karl Marx atau tidak? Karena Moses Hess ini gurunya. Siapa tuh Moses? Moses itu ada orang Masonik Oh, Masonik. dari Skotlandia. Dia penganut paganisme, Kabalah. Dia itu tahun di mana dia sudah tua pada umur 23 tahun. Si Karl Marx ini masih muda belia. Itu sudah diberikan pandangan tentang sosialis. Permasalahannya adalah apakah pertemuan dia itu alamiah kebetulan atau ada hubungan tertentu di antara para elit Zionis pada saat itu. Karena kan selain Moses kan ada lagi yang lain. Terkait dengan Angel dan lain-lain. Dan mereka ini juga terkait dengan hubungannya pemahaman tentang evolusionis. Evolusionis itu kan teori evolusi dari Darwin. Darwin dari kakeknya Erasmus Darwin. Erasmus Darwin sebangun dengan Moses Hess dan sama-sama Yahudi. Nah, sehingga kalau menurut saya hubungan antara Zionis dengan komunis ini terciptanya bukan karena kebetulan, bukan karena alamiah, tapi memang disengaja diketahui dan dikehendaki. Jadi Darwin Yahudi, Karl Marx udah jelas Yahudi. Yahudi. Ada lagi Erasmus Yahudi. Stalin Yahudi. Sigmund Freud tuh yang Yahudi. aliran Terus Friedrich Engel Yahudi. Nah, cuma masalahnya adalah kenapa komunis yang pada awalnya bersifat sosialis, dia mengambil teori dialektika sejarah dengan mengacu kepada teori evolusi dari Darwin. Kan ini
tidak masuk akal. Kalau misalkan teori evolusi itu terkait dengan perkembangan manusia yang berasal dari hewan, berevolusi, kemudian dialektika ini diambil menjadi dialektika sejarah. Dalam hal apa? Sejarah tentang sistem. Orang katanya dari mulai dia primitif, terus dari budak, naik lagi feodal, naik lagi kapitalis, akan berujung kepada kapitalis. Ada siklus di situ. Ini kan ilmu cocok logi kalau begini. Nah, tidak pernah terjadi yang namanya siklus itu berubah, tetap. Tidak mungkin orang kapitalis itu pada akhirnya menjadi sosialis, jadi komunis, kemudian kembali lagi seperti kapitalis. Tidak, tapi yang ada tesis dan antitesis. Orang itu bisa kapitalis secara subjektif, tapi dia secara objektif juga sebagai komunis. Itu bisa. Tapi kalau siklus sejarah ini dimaksudkan dengan pengertian Marxis, ini yang kita tolak. Kenapa? Karena Marxis itu sama juga ajarannya menolak Tuhan. Sebagaimana Zionis. Dari Protocol of Zionis itu dari 24 butir itu ya ke sana. Dan mereka membangun itu sama halnya dengan keinginan kehendak dari Karl Marx itu sendiri. Protocol of Zionis ini tahun berapa tuh, Bang? Itu kan tanggal 1 Mei 1776. Oh. Yang dibilang dengan paham Illuminati. 1776 bukan ini berdirinya negara Amerika juga kan? Setelah itu 2 bulan sebelum setelahnya baru. Jadi Amerika ini negara Freemason pertama. Iya. Dia 2 bulan dibangun. setelah deklarasi Adam Smith. Oh. Dan pembentukan Amerika itu didanai oleh Rothschild pertama, Amsterdam. Sehingga pembentukan uang itu dari Federal Reserve adalah dari Rothschild. Dan bahkan filosofi pembentukan negara itu dari sekitar 30%-nya itu adalah dari Yahudi Zionis. Pembentuk negara itu. Nah ini kan kita tidak bisa mengatakan tidak ada hubungan. Jelas ada. Yang memberikan dukungan kepada Inggris adalah Zionis. Yang juga memberikan dukungan bagi kemerdekaan Amerika Zionis. Ketika ada Perang Dunia I, Perang Dunia Zionis. Sampai terbitnya Balfour, Arthur Balfour. Ya itu kan diserahkan kepada Rothschild. Rothschild menerima surat itu yang dianggap sebagai deklarasi. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Sumber itulah yang menjadikan bangsa Palestina terjajah karena surat dari Balfour yang merupakan adanya persinggungan kepentingan di antara mereka. Itu saja. Jadi saya yakin ini tidak berdiri sini, ini keterkaitan. Sepanjang masih ada Zionis bisa menciptakan apa aja kok. Dia kapitalis, dia menciptakan, komunis dia menciptakan, semuanya dia ciptakan. Globalisasi yang sekarang kita jalankan dia yang ciptakan. Kita sekarang satu-satu nih. Kita bahas komunis dulu di Indonesia, kemudian Zionis. Ya. Kan sebagaimana komunis pernah eksis di Indonesia. Betul. Nah, saya khawatir nih nanti kaki tangan Zionis juga berkecambah di Indonesia dan naga-naganya dari peristiwa runtutan kemarin ini sudah mulai banyak agen-agennya Zionis di Indonesia. Iya. Nah, soal komunis ini gimana nih? Nah, gimana bisa sampai masuk ke Indonesia masuknya komunis dan jadi kekuatan politik besar padahal kita mayoritas muslim. Kita muslim, kenapa bisa masuk? Iya. Ya kembali tadi rumusnya, kita lagi keadaan susah baru merdeka, selesai penjajahan. Dan pada saat itu geopolitik yang berkembang di Eropa Timur berkecamuk dengan Eropa Barat dengan demikian signifikansinya. Sehingga pengaruh ajaran Lenin yang kemudian Stalin itu masuk dan berkembang. Tapi kan masalahnya adalah pada saat itu sistem politik kita tidak sebagaimana sekarang. Sistem tata laku pertahanan nirmiliter kita itu cenderung lemah. Kita sampai sekarang pun sistem pertahanan militer kita cenderung lemah, tidak mampu berdeteksi dengan pendekatan intelijen keamanan untuk menanggulangi terhadap ancaman ekspansi ideologi internasional. Karena ini ketika dia sudah masuk ke dalam sistem politik, menjadi partai politik, dia akan menghancurkan negara itu sendiri. Ya seperti bagaimana di Rusia kan dengan adanya revolusi Bolshevik, kaisar itu lenyap dengan seketika. Nicholas II, apalagi kita yang majemuk ini dengan partai yang demikian banyak.
dengan kepentingan oligarki politik yang kadang mampu mempengaruhi kekuatan. Dia menjadi aktor non-state. Nah, ini yang perlu dicermati. Ketika kekuatan ekonomi itu masuk dengan oligarks, kemudian dia mampu untuk merubah pandangan pembentuk undang-undang. Jadi awalnya Partai Komunis ini didirikan oleh Belanda. Orang Belanda masuk ke sini. Ya, sebagian iya Belanda masuk, tapi pemikiran itu kan tidak dilepaskan dari Lenin dan Stalin dan Cina pada saat itu. Mas Tou, Pol Pot pun termasuk. Jadi memang kita dihinggapi itu. Dan bahkan para tokoh kita memang ya boleh dibilang membanggakan pemikiran-pemikiran sosialis. Pada saat itu yang berkembang memang sosialis. Kita tidak dapat membungkiri. Iya, karena perlawanan terhadap kolonialis katanya. Kolonial dengan sosialis. dengan sosialis. Tetapi baju sosialis ini kan berbeda pemahaman sosialis dengan pemahaman komunis. Terus kenapa paham sosialis Indonesia kok bisa jadi komunis nih? Bisa bentuk partai komunis Indonesia. Dia menjadikan partai ke dalam rangka kepentingan politik. Dia harus masuk politik. Ketika dia harus politik, dia harus menekankan kepada kepentingan kekuasaan. Jadi bukan lagi bicara ekonomi sosialis, kesejahteraan sosialis yang dilawankan dengan welfare state daripada kaum kapitalistik yang bersifat individualistik, tapi penekannya lebih kepada politik kekuasaan. Ketika dia masuk politik kekuasaan dengan pendekatan Marxis, komunis, maka segala sesuatu hal bisa terjadi luar dugaan. Itu yang kita tidak tahu pada saat itu. Dalam pengertian elit-elit kita tidak mengetahui itu. Kalau pemahamannya dalam hal pembangunan ekonomi, saya rasa pendekatannya bisa di-mix. Di satu sisi kita bisa memang sosialis kok, di satu sisi kita juga harus individualis kok. Tinggal bagaimana konteksnya. Tapi kalau sudah bicara masuk ke konteks politik dalam hal peraturan, dalam hal pertarungan kekuasaan, ini yang bahaya. Siapa yang kuat, siapa yang mendukung? Ternyata kita didukung oleh China. Padahal pada saat itu China melakukan genosid yang demikian berbahaya bagi kemanusiaan. Sekitar 64 juta korban di China. Tapi bagi dia kecil. Bagi dia kecil. Tapi umat Islam bagaimana yang di Turkistan itu? Yang korban nuklir. Terus bagaimana yang dilakukan oleh Pol Pot? Dengan sadisnya. Orang itu dibakar, dimatikan, dimasak, dimakan daging. Kayak gimana? Dipajang itu kepala-kepala orang oleh rezim Pol Pot. Begitupun Mao Zedong yang meniru kepada Stalin, karena Stalin mendapat kekuasaan itu terkait dengan revolusi yang demikian masif dengan Lenin. Dia menggantikan Lenin, berubah. Jadi komunis itu siapa yang dapat menggunakan kekuatan dengan kekerasan? Tidak ada cara lain. Jadi harus merebut kekuasaan Kekerasan. dengan kekerasan. Dan itu terbukti di kita. Nah, anehnya ini kan tahun 48 komunis berontak di Madiun dan jadi musuh bersama. Tapi kenapa tahun 55 dia bisa ikut pemilu dan jadi badan yang sah gitu dan menang ikut dapat suara ketiga. Dapat suara terbesar keempat ya. Kenapa itu? Dan masanya pun dari Nahdlatul Ulama. Masanya juga dari kita, dari Nahdlatul Ulama yang terpengaruh. Sehingga banyak korban yang berjatuhan. Kenapa itu? Karena dia dapat melakukan penetrasi ke pemerintahan, kepada rezim. Dan itu didukung oleh negara penerima manfaat, dalam hal ini China. China demikian kuat mempengaruhi presiden, kabinet, dan lain-lain. Semua kabinet banyaknya komunis. Itu berbeda halnya dengan tahun 48. Ketika dia sudah jadi partai, dia mampu bersinergi dengan pemerintah, itu dapat mempengaruhi pemikiran, dapat mempengaruhi kebijakan. Ini yang sangat dibahayakan. Kalau dia hanya sebagai partai saja, tidak sebagai partai politik, ikut dalam pemilu, ikut dalam perumusan undang-undang, tidak begitu bahaya. Tapi kalau dia sudah menjelma sebagai partai dan masuk ke dalam sistem pemerintahan, apakah legislatif atau yudikatif, apakah di eksekutif, ini masalah. Karena dia yang menentukan politik hukum ke depan. Semua negara mengalami hal itu. Dan di Indonesia itu ternyata banyak keluarga tokoh-tokoh PKI ini dari keluarga-keluarga Muslim ya, dari tokoh-tokoh Islam malah. Semua Islam. Kata anak kiai.
mayoritas Ada Islam, anak kiai, anak ustadz gitu ya. intelektual. Katanya kayak siapa tuh Muso, Iya, Alimin, iya betul. keluarga ustadz gitu ya, Iya. keluarga. Itu dari mana itu akar? Terus ada yang bilang begini. Kemarin Bang Haji Roma bilang, ini NTB teriak-teriak anti PKI, ganyang PKI. PKI yang mana? Aidit katanya PKI, Balawi. Itu gimana itu? Bukan, itu Hah? kan bukannya pakai dal, pakai T itu. Aidit dia, bukan Kok bisa Balawi. serampangan itu diplesetin dia? aja sama orang Aidit ini Aidit dari marga, bukan orang dia orang kita kok, bukan orang Orang dari Melayu ya? Bali. Orang kita, orang Sumatera. Orang Sumatera, Bangka Belitung Di katanya. Bangka Belitung, tetangga nama saya punya leluhur di Palembang itu bisa-bisaan orang yang menyamakan itu dan menyudutkan. Gitu loh. Sehingga ini Baalwi dan dikaitkan juga katanya itu Baalwi Yahudi yang dibawa oleh VOC oleh Indonesia. Ini fitnah juga. Tidak ada sejarah masuknya habaib melalui Belanda, nggak ada. Nanti kalau udah nanya itu saya tanya, sejak kapan Belanda masuk dengan kapal perang di Indonesia? Bukan Ferdinand Kopani. Jadi orang itu datang memang dagang, tidak bawa siapa-siapa. Belanda itu datang untuk perang pada selanjutnya menguasai. Tidak bawa siapa-siapa dia. Dia bawa dirinya aja susah kok bawa orang. Seolah-olah ini diaspora habaib ini saudara. Ini dibilang juga habaib ini Yahudi Akhirnazi. Nah kalau bicara Akhirnazi, memang dia ngerti Akhirnazi. Berarti itu Khazar, Kaukus Asia. Nah sekarang kalau dibilang begitu, apakah yang di Israel itu Akhirnazi? Justru yang di Israel itu Akhirnazi. Itu yang Khazar. Nah kalau Habib Khazar gimana ketemunya? Ini fitnah. Seolah diaspora. Ya. Udah kagak ada. Nah, bicara tentang fitnah nih sekarang nih. Menarik nih, Bang Hair. Antum melihat sekarang ribut soal pembatalan nasab Ba'alawi. Ini kira-kira rame-rame, kemudian diprovokasi di media massa, media sosial. Ini kira-kira ada tangan-tangan keterlibatan Invisible hands. yang tidak kelompok terlihat. yang antum bilang tadi, komunis mau mengadu domba? Bisa jadi. Bisa jadi kok. Bisa jadi Zionis itu sendiri yang Sekarang begini Ustaz, untuk kepentingan apa? Isu fitnah itu dikaitkan ke habaib, dia itu adalah Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Tidak ada sejarah itu, tapi apa makna simboliknya? Yang tidak ada dibikin ada. Ini kan sama dengan teori konspirasi. Kebenaran itu adalah konspirasi, itu kan yang dimauin oleh Zionis. Sedangkan dia sekarang yang namanya Yahudi sudah melepaskan rasnya, dia sudah menjadi nasionalisme karena sudah menjadi negara. Ada apa ini? Kenapa kita orang jauh dari peradaban dia, jauh dari tempat dia, orang yang baru meletek kemarin nggak ngerti Yahudi, nggak ngerti Zionis, bilang habaib Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi Akhirnazi. Tahu dari mana dia? Ini orangnya siapa tuh? Gus Planet. Ya termasuk yang siapa Sugeng, Menacem. Dia membenarkan Yahudi yang dari Syiah, habaib yang dari Syiah. Yang bukan dari itu adalah Yahudi lah. Ini bagi saya, ini ada berita bohong. Setidak-tidaknya ini adalah pencemaran nama baik bersifat pribadi. Selain itu adalah menimbulkan ujaran kebencian dan permusuhan, hate speech terhadap seseorang atau kelompok yang berdasarkan alternatif bisa suku, agama, ras, antar golongan, dan juga bisa kepercayaan. Kepercayaan ini bukan agama, dia di luar ras. Sehingga orang yang menyampaikan ujaran permusuhan dan kebencian baik kepada seorang kelompok yang didasarkan pada kepercayaan, itu kena delik pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Karena masalah nasab, ideologi itu masalah kepercayaan. Ustadz boleh percaya sama saya, atau sebaliknya. Tapi kepercayaan Ustadz tentang keyakinan Ustadz tidak bisa saya batalkan. Kemudian dengan itu saya batalkan, saya menghujat, melakukan hate speech, sehingga ada rasa ujaran kebencian dan permusuhan, maka saya kena delik. Karena itu juga terkait dengan tindak pidana yang lainnya. Yang dilihat di sini adalah bukan karena sebab polemik nasab, tapi telah menimbulkan ujaran kebencian di ruang media.
Dan itu sifatnya adalah karena ada dilakukannya penyebaran. Bisa dilakukan distribusi, bisa dilakukan upload, dan ditransmisikan. Dan itu sudah terjadi. Tidak memerlukan adanya hal-hal lain. Ini udah 2 tahun Tidak, kecuali kalau berita hoak yang menimbulkan kerusuhan. Itu harus ada kerusuhan. Nah sekarang kita lihat ada kerusuhannya di berbagai daerah. Antara yang pro dan kontra. Tapi kalau undang-undang ITE sepanjang udah ada muncul kebencian dan permusuhan dan itu dikaitkan ke undang-undang anti diskriminasi sudah kena. Tapi kenapa didiamkan? Kita tidak lihat polemik pembatalan sah atau tidak itu bukan urusan kita, tapi ini sudah memenuhi delik dan sudah masuk ranah pidana. Seharusnya diproses. Proses ya. Oke, antum membaca ini semua fenomena sekarang ini, itu apa kira-kira motifnya? Apakah ada motif politik? Apa tujuannya apa gitu kan? Untuk membenturkan, pasti kan ada grand design, ada agenda. Ada agendanya ada. Apa menurut baca? Ya tidak lepas dari kepentingan politik. Seperti apa itu? Ya menegasikan satu kelompok pada akhirnya akan menunjuk kepada kelompok itu. Contoh, kalau dulu kita pernah dengar Ustaz, Islam Nusantara dilawankan dengan Islam Arab. Pada saat itu sudah ada statement anti Arab. Kenapa itu terjadi? Karena rupanya ingin menegasikan jangan sampai syariat Islam itu menjelma dalam proses legislasi tersebut. Karena petinggi-petinggi NU itu sempat mengatakan dengan bahasa yang bagus, syariat Islam itu hanya sebatas inspirasi, tapi tidak boleh diimplementasikan. Bukan aspirasi. Kalau tidak boleh diimplementasikan, berarti dia tidak bisa masuk ke dalam sistem proses pembentukan undang-undang, hanya inspirasi. Berarti hanya angan-angan. Kemudian di situ dikaitkan dengan bangkitnya Islam Nusantara. Ada fikih kebinekaan, ada fikih Nusantara yang dilawankan dengan fikih Arab, dengan bangsa Arab yang dikatakan bangsa Arab bangsa penjajah dari dulu dengan peranakannya penjajah. Kalau fikih Nusantara, kalau gitu lain dengan Islam di Nusantara kalangan yang tradisi. santun, yang ini. Enggak, kalau Islam Nusantara, fikih Nusantara kalau gitu, kalau ada orang mati tahlilan ganti aja pakai bahasa Jawa. Maulidnya pakai kita bikin sendiri. Iya. Ayo, gimana tuh? Nah ini kan masalahnya, ini ada kepentingan. Nanti kalau mau dikubur pakai kapan batik. Kain batik. Kain apa kayak gitu kan? Mungkin Kain putih kan? Karena putih kan acara simbol Arab tuh, ya kan? Jadi bagi saya. Jadi kayaknya itu nyambung ya. Sekarang kan isunya kan anti Ba'alawi, kan sebenarnya anti Arab. Udah ada. Dari anti Arab ke sini. Sebelum zaman Ahok, ributnya Ahok itu berbarengan itu. Saya ingat. Fikih Nusantara, fikih kebinekaan. Kesedihan anti Arab. Kesedihan lagi disudutkan rasialisme itu muncul ke Arab. Terlebih lagi dilawatkan dengan kepentingan politik pada saat itu bertemunya Anies dengan Ahok. Apalagi ada 212. Apalagi 212. Simbol penggeraknya ini tokoh Ba'alawi. Iya. Itu yang dihantam. Jadi target utamanya itu. Apa gimana antum melihatnya? Kalau saya lihat ini kepentingannya ke situ. Agar jangan sampai suatu lawan politik itu menjadi lawan dalam kepentingan politik. Kalau saya memiliki pesaing, saya harus dominan. Kalau perlu yang saya saingi itu tidak mampu mengalahkan saya. Saya memiliki dominan. Jadi dalam hal ini mendominasinya kepentingan itu harus diperkecil. Tidak boleh diberikan peluang kepada saingan. Nah kalau tidak diberikan peluang saingan perlu ada propaganda. Perlu ada konspirasi. Perlu ada tindakan-tindakan yang berseri. Sehingga orang itu tidak lagi mampu turut serta dalam politik. Ya kasar kata dimatikanlah gerakannya. Nah ini udah nyata kok. Kalau dikatakan Ba'alawi itu Yahudi, Ba'alawi itu komunis, dia itu adalah pemimpinnya komunis, rajanya komunis, leader itu viral. Ya kalau kebohongan dikali seribu lama-lama jadi kebohongan baru. Tapi negara kena berdiam. Ada masalah hukum yang tidak bagus, tidak baik bagi perkembangan generasi kita. Ini catatan kita nih teman-teman ya. Harus hati-hati banget nih nyaring info, nyaring
menyaring perdebatan, polemik-polemik di media sosial. Jangan sampai kita itu akal pendek. Ya, akal pendek sama sumbu pendek. Iya Ya benar. kan? Nah, terus Jadi kan sekarang begitu, Ustaz. Jadi pertama pintunya nasab, iya, ya kan. pintunya Terlepas nasab. maksud dan tujuan. Kemudian berkembang peran. Nah, Nah, terus memang udah ada tuh, ada daun-daun keringnya yang gampang dibakar. iya yang Buat disuruh. jadi asa, buat jadi landasan misalnya. Ya, banyak lah cerita-cerita habaib-habaib oknum kan yang Ya, memang dawir-dawir ada, itu, ya ada kan? yang oknum Sukanya itu ada. khurafat, cerita mengagungkan, Ada itu kita akui mengagungkan ada. nenek moyangnya gitu ya. Kalau yang cerita keramat-keramat gitu. Yang melebihkan Melebihi. cerita yang tidak benar bahkan Iya. dibuat-buat ada dan, Iya. dan mungkin itu Dan di semua kelompok ada. Termasuk yang Tidak- mengkritik, yang tidak- membegal. ada juga. Tapi kan Kelompok Nusantara ini kan Iya. juga sama, dia mengarang-arang khurafat juga cerita-cerita tidak tentang bisa nenek moyang. digeneralisir, dianggap semuanya itu kan Iya. perihal oknum, perihal sifat dia tidak bisa mewakili komunitas semuanya. Itu. Tapi akibat pernyataan itu akan menumbuh kembangkan suatu pendapat yang berlainan dalam perspektif baik ilmuwan dan kebinekaan kita. Ini bahaya, sangat-sangat bahaya sehingga ada polarisasi antara pribumi dan non pribumi. Yang sebenarnya ini udah selesai. Kita ini dibagi 3 bangsa, itu Belanda. Dalam rangka apa? Dalam rangka menetralisir, melemahkan perjuangan. Ada bangsa Eropa, Timur, asing, Inlander. Inlander itu sebutan paling jelek pribumi gitu. Nah dia itu dibikin bagus Eropa. Cina itu masuk ke Eropa, bukan dia timur asing, Arab timur asing. Kenapa Cina bisa masuk ke Eropa? Karena dia menundukkan diri kepada hukum Eropa, sehingga diterima. Dan sekarang habaib dikeluarkan dari ini, dari konsep kebinekaan. Oke. Ini kan bahaya. Dianggap dia pendatang. Dia Padahal dia sudah mendeklarasikan kami ini Iya. lahir di sini, pribumi gitu. Nah ini kan berarti mendegradasi. Ada Berarti- Partai Arab Indonesia. Berarti sifat mereka, klaim mereka, tuduhan mereka lebih jahat dari Belanda. Karena kalau begitu cerita ada apa? Ada makna simbolik apa? Oh, iya. Ada apa? Oke. Itu. Iya, jadi terus cerdas nih baca fenomena yang ada sekarang nih. Nah, terakhir masalah penetrasi Zionis nih Ya. di Indonesia. Indonesia ini kan zaman Bung Karno, kalau nggak salah kan Ya, itu. ada Kepresnya tuh, Pembubaran Freemasonry. pembubaran Freemasonry, terus Lain- dihidupin lagi lain. setelah reformasi. Hah? Iya. Jadi aturan itu dibatalkan Iya. oleh, kalau nggak salah, presiden. Ada satu presiden ya yang membatalkan. Sebenarnya itu kan SK. Apa? SK dalam bentuk Kepres. Keputusan presiden. Tapi yang paling penting itu adalah Undang-Undang Nomor 1 PNPS 5. Itulah bagian dari undang-undang penyalahgunaan terhadap agama, penodaan terhadap agama. Undang-undang itu masih ada dan masuk dalam KUHP. Jadi Freemason apa semua masuk di situ. Nggak perlu pakai Kepres. Kalau Kepres itu hanya dihentikan. Kan anti Pancasila. Dihentikan Kepres. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang menjadi pasal 156A KUHP, orang itu bisa dipidana. Kalau kembali lagi ke Undang-Undang Ormas, Ormasnya bisa dibubarkan. Tapi kenapa tidak digunakan? Masih banyak kok. Lions masih berjalan. Itu kan bagian dari organisasi yang dibentuk sedemikian lama. Rotary Club sedemikian lama. Sebelum Indonesia Merdeka udah ada dia. Dan itu memang terkait dengan Freemason. Freemason di sini kan yang bawa banyak, bukan hanya Belanda saja. Dan itu global. Sangat-sangat global. Apalagi sekarang. Bernaungnya di Amerika. Ada 50 organisasi besar di Amerika. Ya, makanya Bung Karno nggak mau mengakui negara Israel kan. Iya. Semua pendiri bangsa menolak mengakui negara Israel. Karena dia Dan terus melakukan mendukung kemerdekaan Palestina. negara Palestina. Nah, kok Sepanjang dia menjamin Palestina tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan Palestina, kita bisa memberikan pengakuan kemerdekaan, tapi
Yang ternyata kan sebaliknya, dia malah melakukan ekspansi terhadap wilayah, melakukan genosid. Iya. Nah ini bagaimana memberikan pengakuan itu? Karena kita jelas-jelas konstitusi menolak penjajahan. Kita anti penjajahan, anti kolonialisme. Nah sekarang tokoh-tokoh kita yang notabene undang-undang dasar kita menolak penjajahan, anti penjajahan, dia kerjasama ke organisasi Zionis. Nah itu gimana Berarti tuh? dia mengkhianati bangsa kita. Dan Walaupun dia bangsa kita. Dia menentang konstitusi dong. Dia mengkhianati konstitusi. Mengkhianati konstitusi. Kalau dia mengkhianati konstitusi apa hukumnya? Pengkhianat. Apa? Ada nggak di KUHP? Kena dia. Kalau dia melakukan Berkhianat penyebaran paham. Dasar negara. Orang menyebarkan paham. Mengembangkan paham. Menyampaikan paham. Paham itu ada paham lain. Yang bertentangan dengan Pancasila. Selain komunis, Marxis, Lenis, menurut pasal 59 ayat 4 huruf C Undang-Undang Komunis, dia dipidana. Dan kalau dia punya organisasi dibubarkan. Itu paham lain abstrak luas. Selain Marxis, sosialis, Lenis, sepanjang yang dia lakukan kerjasama, itu adalah mengacu kepada paham lain yang bertentangan Pancasila, kenapa tidak dilakukan? HTI dengan pasal itu, FPI dengan pasal itu. Nah ini paham lain yang bertentangan udah jelas. Zionis sudah bertentangan. Dia tidak mengakui Tuhan. Komunis dia mengakui Tuhan. Melakukan perang, makar terhadap Tuhan. Penghapusan semua agama. Jangankan terhadap penghapusan negara saja, keluarga dihapuskan. Tidak ada negara termasuk keluarga harus dibubarkan. Jadi semua jadi anak negara. Itu kan bertentangan dengan Pancasila. Berarti itu paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Dia harus dipidana. Kenapa tidak dipidana? Dulu masuk infiltrasi Zionis ini, gerakan-gerakan pro-Zionis ini, dalam rangka mempromosikan perdamaian, kebebasan, HAM, demokrasi, itu kan masuk melalui ormas-ormas. Ya, betul. Ormas Islam ya. Dari zaman Gus Dur lah. Terus sampai ke Yahya Stakuf Peneksono 2018. Iya. Bahkan dibikin acara khusus penyambutan. Sambutan Resmi ada apa nyanyi di Tower of David Tower Tanya gitu. jawab. Ya kan ada 1000 choir menyanyikan lagu perdamaian. Terus sekarang perkembangannya nih udah lain nih sekarang. Selain menyasar anak-anak muda yang masih ingusan, juga sekarang dia infiltrasinya masuknya ke Istiqlal. Gimana nih? Masjid negara loh ini. Iya, betul. Simbol negara. Betul. Simbol umat Islam. Imam besarnya pernah ke Amerika, American Jewish Committee, Namiku. Ngapain ke sana? Katanya ya, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Tapi yang menyelenggarakan itu, yang mengundang dia dan dia ikut pendidikan atau pelatihan atau seminar, saya nggak tahu. Itu adalah American Jewish Committee. American Jewish Committee ini yang menunjukkan dalam situsnya We Stand with Israel. Enggak, itu bayangin seorang imam besar, profesor doktor gelarnya. Kok mau meluangkan waktu 6 minggu? Ada apa? 6 minggu buat di sana belajar itu. Datang paus, dia ceramah, Istiqlal menjadi rumah besar kemanusiaan. Kemanusiaan yang bagaimana? Dia harus jelaskan. Kita bisa tanya apakah yang Anda maksudkan adalah humanistik sekuler. Humanisme sekuler ya. Nah kalau Anda bicara humanistik sekuler berarti lain lagi maksud tujuannya itu. Berarti bertentangan dia jadi imam besar. Bagi saya nggak pantas imam besar. Sebab Islam juga seorang humanis. Tapi bagaimana ceritanya? Bagaimana kelanjutannya? Itu kan yang ada di benak dia. Tapi kalau di benak dia kemudian itu menjadi suatu aset bagi infiltrasi yang menunjuk kepada negara penerima manfaat, dalam hal ini Amerika melalui organisasi pro-Israel, maka bisa jadi orang itu bagian dari kepentingan Israel. Saya bingung, kenapa nih? Ya satu, Israel gandeng dia, ya Zionis nih, menarget dia nih orang ini, ya sampai ikut fellowship di Amerika 6 minggu. Kita aja ninggalin keluarga 2 minggu udah pusing ya kan. Ya, itu 6 minggu loh ninggalin pekerjaan apa segala macam. Ada apa nih? Ya, terus kemarin tadi selain masalah kunjungan paus itu, ya rumah besar kemanusiaan, dan dia cium kepalanya gitu kan.
yang aneh saya itu, ini kan dia Klaus ini kan kepala agama, tokoh agama Katolik kan, ya. Mestinya kan kalau kita bicara keseimbangan apple to apple, yang setara, ini kan dia bertandang atau mengajak MUI dong. Seharusnya Iya. idealnya Ngobrolnya dengan MUI. Tapi kenapa langsung ke Imam Besar Istiqlal nih? ada apa Masjid tuh? Istiqlal. Ada apa nih? Dan setelah itu ada gerakan-gerakan tertentu. Jangan-jangan dia udah tahu dibisikin nih MUI ini fatwa-fatwanya keras nih, Radikal. mengharamkan pakai baju Karena sinterklas, produk ya, segala macam. mengharamkan pakai baju syiar-syiar agama mereka gitu kan, kalau mengharamkan perayaan Natal bersama gitu Ya kan. makanya Ustaz, seharusnya ada regulasi yang mengatur kebijakan seorang imam besar. Kalau sekarang ini demikian luas dan bebas, kita ini umat tidak tahu apa yang akan terjadi nanti Lah ya. dengan adanya ruang Jadi besar pemerintahan itu. pengawasan terhadap kinerja dan program Istiqlal nih Imam Ya, Besar nih gimana? tupoksinya bagaimana? Tapi di balik itu apa rencana selanjutnya kan kita nggak tahu. Ya kita dengar sekarang ya adalah fasilitas, ada disediakan tempat untuk pendidikan, kebudayaan bagi negara-negara tertentu. Ada American Space, Ada ada sekarang Cina. China. Nanti Iran. Iran udah ada tuh Iran Corner. Tapi kalau begitu maksudnya, apa manfaat terbanyak bagi bangsa kita? Apa yang kita dapat? Kalau hanya di menaruh perwakilan, manfaat terbanyak untuk kita apa? Dia bikin American Space kerjasama, ternyata diisinya apa? Bikin kursus-kursus, kemudian mendatangkan penceramah yang itu dari agensi AJC, American Jewish Committee. Nah, ini bikin China Space, ini nanti mau bikin Apa agenda lagi? apa nih? Ya, Apa mau melupakan masalah Uighur misalnya? masa-masa Kan di situ kan kelam ada, dunia. sekarang kan ada tulisan buku Iya, jadi kampanye, kolonisasi Cina. kampanye untuk kebaikan dia menutupi keburukan dia. Sehingga kita dimatikan untuk berpikir. Dan pakai masjid kita nasional. Iya, kita Gimana? dimatikan untuk berpikir. Pikiran dia yang masuk ke kita, di sisi lain dia mematikan pikiran kita, bangsa lain itu. Jadi antum setuju nggak kalau ada yang mengatakan bahwa Masjid Istiqlal ini, Masjid Nasional kita ini sudah terkooptasi Ya benar, oleh ideologi asing? benar. Benar. Itu hal yang tidak bisa dibantah. Kenyataannya seperti itu. Kalau alasannya kita kan dialog antar peradaban, Ya bukan pada tempatnya, lita'arofu. bukan pada tempatnya dilakukan oleh seorang imam besar Ustadz. Dia yang memfasilitasi, bukan pada tempatnya. Di sini ada ketidakjujuran dan ada ketidakpatutan. Mestinya ada di mana itu? Yang lembaga yang netral pemerintah. Pemerintah. Kalau saya pengelola masjid, saya kedatangan masjid, saya kumpulkan semua agama, kemudian saya lakukan pendekatan. Dengan pendekatan di sini, saya ambil kemanfaatan. Kalau begitu ceritanya, kita mendiskusikan kebenaran itu dengan pikiran kita. Yang akhirnya masing-masing kita melepaskan ajaran kita. Kan seperti itu. Kalau humanisme sekuler. Kita melepaskan keyakinan kita dengan rasio kita, yang rasio kita ini dikomunikasikan di antara kita. Berarti masing-masing kita melepaskan ajaran kita. Dan pada saat itu mengambil pendapat yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Apa yang terjadi? Ini yang dimaksud dengan humanisme sekuler dalam perjumpaan kepentingan ajaran agama. Kalau perjumpaan itu nggak ada bagi saya. Silakan dia dengan agamanya, saya dengan kemudian agama hukum saya. waliyadin, ya. Tidak ada pertemuan kebatinan ajaran agama, nggak ada. Pakai ilmu apa dia itu? Iya. Iya, kita datang masuk ke gereja dan dengar suara mereka di situ udah Nggak bisa. aneh, batin kita nggak Secara terima. kebudayaan, Mereka masuk ke masjid juga. Secara falsafah kenegaraan tidak ada rumusan dalam undang-undang dasar yang mempertemukan ajaran agama untuk menjadi satu kesatuan, nggak ada. Di Dan pasal berapa? Dan kemarin di acara itu baca Quran, terus dibacain Nah, iya. Bible. Nah itu kan mempertemukan untuk memviralkan. Disitulah dia melakukan infiltrasi bangsa asing itu.
Kalau sudah disosialisasikan seperti itu, sudah terbentuk di papan masyarakat, lama-lama dianggap hal yang biasa. Tapi kalau kepentingan politik negara-negara yang beraliran paham, beraliran ideologi, beraliran agama, masuk berkembang menjadi penyatuan dalam rangka mengambil keputusan bagi negara asing dengan pendekatan akal pikiran, masing-masing yang melepaskan nasionalismenya, masing-masing yang melepaskan agamanya bagaimana? Itu yang dimau Zionis. Nauzubillah min dzalik. Jadi Itulah yang dimau Zionis. agendanya sampai segitu ya. Iya. Luar biasa. Apa terakhir pesan buat Ya, kalau umat Islam, buat tokoh Islam dan buat pemerintah nih menghadapi kondisi seperti tadi ya, terutama tadi kita soroti masalah penetrasi Zionisme, komunisme dan bagaimana kita menjaga supaya masjid kita ini terbebas ya, terjaga dari penetrasi itu. ya kalau menurut saya Ustaz, ya pemerintah juga harus mengayomi dengan sebenarnya pengayoman, perhatian, pengawasan, dan kepengurusan Masjid Istiqlal itu harus terbuka, transparan, dan tidak bisa diputuskan segala sesuatu hal yang aneh bagi kita dengan kebijakan seorang imam besar. Dengan banyaknya perkara seperti saya menjadi sanksi terhadap sosok imam besar Istiqlal ini. Dan kalau menurut saya, ya pemerintah yang akan datang seharusnya menggantilah yang bersangkutan itu. Dan mestinya kan sebagai representasi umat Islam Indonesia, badan pengelola dan judges struktur imam besar ke bawah itu kan mencerminkan keragaman umat Islam ya. Artinya ormas-ormas Islam juga harus ada keterwakilan di situ. Tidak didominasi oleh satu kelompok atau ormas. Kalau bagus setuju ya nggak? konsorsium kayak di KPK. 5 orang dari NU, dari Persis, dari Al-Irsad, dari Muhammadiyah, dia konsorsium. Jadi tidak satu sosok imam besar ini. Jadi sebaiknya Prof. Nasaruddin ya mengundurkan diri. Oh, sebaiknya karena nih warning nih. Pak Nasaruddin, Prof. Nasaruddin sudah membingungkan warga, membingungkan umat Islam. Saya sendiri bingung. Karena saya ngikuti semenjak beliau ini jadi wamen. Keterkaitan masalah itu kita lagi rame masalah Syiah. Iya. Ya kan? Betul. Kita tahu lah. Iya. Hal-hal di belakang itu kita tahu. Jadi untuk ini saya rasa ya dengan mengundurkan diri atau pemerintah mengganti. Nggak bisa lagi dipertahankan, Ustaz. Nggak bisa lagi. Nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Karena ini menyangkut masalah marwah untuk bangsa kita ke depan. Bangsa dan juga marwah umat Islam nih, masjid nasional nih. Mensria semua orang beda agama, beda paham dikumpulkan kemudian diambil secara voting bagaimana? Kemudian agama kita jauhkan. Ini kan lebih jahat dari Mu'tazilah. Oh, gitu. Gimana? Iya. Komunis aja nggak begini. Masih ada sosialisnya. Iya. Masya Allah. Terima kasih atas kunjungannya, silaturahimnya. Ini luar biasa, perspektif baru. Banyak kita dapatkan. Ya, masalah yang sejarah, ideologi yang begitu rumit, tapi bisa disampaikan oleh beliau. Ya, dalam suasana santai ringan ya. Ya, mudah-mudahan paham nih. Jangan sampai kagak paham. Insya Allah. Makasih banyak. Makasih Ramadan. Barakallahu fikum. Demikian teman-teman, perbincangan kita hari ini tentang penetrasi ideologi komunisme, Zionisme, ya, yang merupakan ideologi transnasional yang menjadi ancaman bagi Pancasila dan NKRI, serta ancaman bagi ideologi Islam tentunya sebagai yang menginspirasi bangsa ini meraih kemerdekaannya. Terbentuklah NKRI. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang bersama narasumber yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.